Seiring bertambahnya jumlah kendaraan di Indonesia, kebutuhan BBM terus meningkat, terkhususnya untuk produk bensin. Pertalite adalah produk bensin Pertamina yang disubsidi pemerintah, sehingga menjadikannya bensin termurah dan yang paling diminati di kalangan masyarakat. Bensin mempunyai banyak jenis, namun pengguna kendaraan di Indonesia kebanyakan masih tidak memperdulikan jenis bensin yang digunakan. Kebanyakan hanya melihat dari sisi harganya saja, padahal jika menggunakan bensin yang tepat, maka kinerja mesin akan optimal. Lantas, bagaimana cara memilih bensin yang tepat untuk kendaraan kita? Apakah semakin tinggi kubikasi mesin, semakin tinggi juga jenis bensin yang harus dipilih? Yuk kita simak pembahasannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bensin dan apa itu mesin bensin. Bensin adalah bahan bakar minyak yang menjadi sumber energi dari mesin bensin. Bensin memiliki banyak jenis, yang dibedakan berdasarkan nilai oktan atau biasa disebut RON, Research Octane Number. Contohnya untuk produk Pertamina ada Pertalite dengan RON 90, Pertamax dengan RON 92, Pertamax Plus dengan RON 95, Pertamax Turbo dengan RON 98, dan Pertamax Racing dengan RON 100. Selain Pertamina, juga ada SPBU lain yang menjual bensin seperti Shell, BP, dan Vivo. RON menunjukkan seberapa mampu bensin bertahan terhadap tekanan pada proses kompresi. Semakin tinggi RON-nya, semakin besar tekanan yang dapat ditahan. Mesin bensin paling banyak ditemui pada kendaraan roda 2 dan roda 4. Mesin bensin bekerja dengan membakar bensin di ruang bakar untuk menghasilkan energi panas. Energi ini kemudian diubah menjadi energi gerak menggunakan mekanisme kompleks yang saling terintegrasi, sampai pada akhirnya dapat menggerakkan kendaraan kita. Sebelum terjadi proses pembakaran, campuran bensin dan udara akan dipadatkan terlebih dahulu. Salah satu komponen yang penting pada mesin bensin adalah piston. Piston ini bergerak naik turun dalam silinder mesin. Setiap pergerakan piston itu terjadi suatu proses yang dibutuhkan mesin saat bekerja. Ada 4 proses utama yang terjadi pada mesin bensin, yaitu proses hisap, proses kompresi, proses kerja, dan proses buang. Pada proses hisap, piston bergerak ke bawah dan menciptakan ruang vakum di dalam silinder, sehingga bensin dan udara terhisap masuk ke ruang bakar melalui katup yang terbuka. Pada proses kompresi, semua katup tertutup dan piston bergerak ke atas untuk memadatkan campuran bensin dan udara, sehingga tekanannya meningkat. Pada proses kerja, campuran bensin dan udara dibakar menggunakan bantuan busi dan menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah. Dan proses buang, piston naik lagi untuk membuang gas sisa pembakaran melalui katup yang terbuka. Keempat proses ini berulang terus-menerus selama mesin bekerja. Kapasitas suatu mesin sangat ditentukan oleh kubikasi. Kubikasi atau cc mesin merupakan volume langkah piston di dalam silinder mesin. Kubikasi ditentukan dengan cara menghitung volume silinder dari titik bawah sampai titik atas pergerakan piston. Satuan kubikasi adalah cm kubik atau biasa disingkat cc, dan ada juga yang menggunakan satuan liter. 1 liter sama dengan 1000 cc. Pada sebuah mobil, kubikasi ini biasanya tertulis di bodi bagian belakang. Contohnya, di bagian belakang mobil tertulis angka 2,8, itu artinya mesinnya berkapasitas 2,8 liter atau 2800 cc. Semakin besar kubikasi suatu mesin, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan, dan semakin besar tenaga yang dihasilkan. Tenaga mesin yang dihasilkan akan maksimal jika kompresi terjadi secara maksimal. Tenaga mesin akan berkurang bahkan tidak akan menyala jika kompresinya bocor. Kompresi merupakan pemadatan campuran bensin dan udara pada mesin bensin. Pemadatan ini dilakukan oleh piston yang bergerak dari titik bawah sampai ke titik atas. Tujuan dari pemadatan ini adalah untuk menaikkan tekanan dan homogenisasi campuran bensin dan udara. Rasio kompresi menunjukkan perbandingan volume silinder sebelum dan setelah proses kompresi. Semakin besar rasio kompresi, maka semakin besar tekanan yang terjadi pada ruang bakar. Rasio kompresi 10:1 artinya campuran bensin dan udara dipadatkan 10 kali lipat dari volume awal. Rasio kompresi dari mesin bisa dilihat dari daftar spesifikasi mesin di buku manual atau di brosur penjualan kendaraan. Setelah kita mengetahui apa itu bensin dan apa itu mesin bensin, mari kita jawab pertanyaan pertama tadi. Apakah semakin tinggi kubikasi mesin, semakin tinggi pula jenis bensin yang harus dipilih? Jawabannya tidak mesti. Kenapa? Dari penjelasan kubikasi dan rasio kompresi, dapat dilihat bahwa kubikasi menentukan konsumsi bensin dan tenaga mesin.
Sedangkan rasio kompresi menentukan seberapa besar tekanan campuran bensin dan udara di ruang bakar. Karena nilai oktan pada bensin menentukan seberapa mampu bensin tersebut menahan tekanan, maka penentuan bensin yang paling tepat adalah dengan melihat rasio kompresinya. Rasio kompresi yang tinggi membutuhkan bensin dengan RON yang lebih tinggi. Penggunaan bensin dengan RON yang lebih rendah pada rasio kompresi tinggi menyebabkan bensin tidak mampu menahan tekanan kompresi dan menghasilkan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran ini terjadi sebelum waktunya, berupa ledakan-ledakan kecil partikel bensin secara bertahap sebelum piston mencapai titik atas. Ledakan-ledakan kecil ini menghasilkan efek detonasi yang berpotensi mempercepat kerusakan part dari mesin. Selain efek detonasi, pembakaran sebelum waktunya juga akan mengurangi tenaga mesin. Energi yang terkandung di dalam bensin tidak terkonversi secara maksimal pada saat pembakaran, serta pergerakan piston yang masih ke atas menyebabkan tumbukan energi yang berlawanan arah, sehingga konsumsi bensin menjadi lebih boros. Pembakaran sempurna pada mesin bensin yaitu pembakaran tepat waktu dan terjadi sekaligus, ketika piston sudah berada di puncak dan sudah bersiap bergerak ke bawah lagi. Berikut kami tampilkan rasio kompresi dan jenis bensin yang cocok untuk rasio kompresi tersebut. Meskipun bensin dengan RON lebih tinggi memiliki harga yang lebih tinggi, namun jika dihitung lebih detail, secara keseluruhan bisa lebih hemat, asalkan RON lebih tinggi itu memang dibutuhkan mesin kendaraan kita. Bensin bersubsidi yaitu Pertalite mempunyai RON paling rendah yaitu RON 90, yang sebenarnya kurang tepat jika digunakan pada kendaraan yang diproduksi akhir-akhir ini, yang rata-rata mempunyai rasio kompresi tinggi. Bahkan kelas LCGC pun itu mempunyai rasio kompresi di atas 10:1. Yang tentunya harus menggunakan RON 92. Penggunaan bensin yang sesuai dengan kebutuhan mesin akan membuat tenaga mesin menjadi maksimal, konsumsi bensin menjadi lebih efisien, dan juga mesin akan lebih sehat. Hal ini tentu lebih menguntungkan. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah merasakan perbedaan antara menggunakan RON lebih tinggi dan RON lebih rendah? Atau masih santai saja dengan pilihan RON yang lebih rendah? Coba tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.